Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo-Bejo Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Para Habib yang mengaku cucu Nabi yang berada di Indonesia ini banyak sekali alasannya. Pada saat Kiai Maduddin Usman Al-Bantani menyajikan tesis penelitian tentang terputusnya nasabnya, mereka berdalih ke sana kemari, terus tidak bisa membantah sampai detik ini. Terus justru yang repot adalah para mudibinnya, sok-sokan membela mereka. Terus ada opsi yang lain, suruh tes DNA. Mereka juga berdalih ke sana kemari, katanya tidak sesuai dengan fikih dunia dan programnya Yahudi DNA. Nah ini ada apa ya, status dari Dr. Sugeng Sugiarto. Beliau adalah ahli genetika, ahli DNA. Ini termasuk beliau itu geram. Kalau kami boleh analisakan, beliau itu geram, gedek kalau bahasa Jawanya. Oh, ada orang seperti ini, ada makhluk seperti ini. Nah ini statusnya di media sosial ini saya baca ya. Orang yang tidak terima ilmu DNA ya adalah orang yang terbuat dari kencing ayah ibunya dicampur tanah, kemudian dibentuk, terakhir baru dikasih nyawa. Ini kan majleb sekali. Jadi kalian yang tidak mau tes DNA atau tidak mau menerima tentang ilmu genetika DNA, ya jangan salahkan Dr. Sugeng. Mau mengatakan bahwa kalian itu terbuat dari air kencing ayah dan ibu kalian, terus dicampur tanah, terus dibentuk, terus diberi nyawa. Sperma ayah memberi setengah DNA kita, sel telur ibu memberi setengah DNA kita. Kita menikah itu agar setengah DNA kita dalam sperma itu halal melebur dengan setengah DNA istri kita yang berada dalam sel telur, dan lahirlah anak-anak yang kita cintai. Kalau air kencing memang tidak ada DNA-nya. Begitu. Jadi kenapa syariat Islam ini pada saat kita mau berhubungan intim dengan lawan jenis, kita harus nikah dulu biar halal, biar sperma setengah DNA kita ini yang bercampur dengan sperma setengah DNA istri kita ini halal melebur menjadi satu, kan gitu toh. Itu seperti itu. Tapi manusia yang tidak mau menerima ilmu DNA ya terbuat dari kencing ayah ibunya, dikasih tanah, setelah terbentuk baru dikasih nyawa, kan gitu. Simsalabim abah kadabra ubah. Yang tidak terima ilmu DNA sebaiknya kalau sakit jangan ke dokter, ke toko bangunan saja. Ngapain ke dokter? Enggak percaya ilmu genetika, ya sudah ke toko bangunan saja. Mau dikasih semen atau mau dikasih cat kan terserah, kan gitu toh. Obat itu dihasilkan oleh riset farmasi dan pangan itu meneliti respon genetik kita dari DNA kita terhadap obat dan makanan yang kita makan. Riset respon genetik terhadap obat disebut farmakogenomik, sedang riset respon genetik terhadap pangan disebut nutrigenomik. Jadi jelas. Jadi kami ulangi lagi ya, kami baca status dari Dr. Sugeng Sugiarto. Ini luar biasa. Ini tamparan keras buat mereka yang menolak tes DNA atau mengatasnamakan DNA itu tidak jelas gitu, atau menolak lah intinya.
Orang yang tidak terima ilmu DNA adalah orang yang terbuat dari kencing ayah ibunya dicampur tanah, kemudian dibentuk, terakhir baru dikasih nyawa. Sperma ayah memberi setengah DNA kita, sel telur ibu memberi setengah DNA kita. Kita menikah itu agar setengah DNA kita dalam sperma itu halal melebur dengan setengah DNA istri kita yang berada dalam sel telur, dan lahirlah anak-anak yang kita cintai. Kalau air kencing memang tidak ada DNA-nya. Tapi manusia yang tidak mau menerima ilmu DNA, ya terbuat dari kencing ayah ibunya dikasih tanah, setelah terbentuk baru dikasih nyawa. Yang tidak terima ilmu DNA sebaiknya kalau sakit jangan ke dokter, ke toko bangunan saja. Obat itu dihasilkan oleh riset farmasi dan pangan itu meneliti respon genetik kita dari DNA kita terhadap obat dan makanan yang kita makan. Riset respon genetik terhadap obat disebut farmakogenomik, sedang riset respon genetik terhadap pangan disebut nutrigenomik. Tuh, ini yang berbicara, yang bikin status ini adalah pakar genetika, pakar DNA, yakni Dr. Sugeng Sugiharto. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.